Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan diet untuk nurunin berat badan khusus untuk Anda yang punya penyakit kolesterol. Dengan menonton video ini, Anda akan memahami sebenarnya kolesterol itu apa dan kapan seseorang dinyatakan sakit kolesterol. Karena ada orang yang kolesterolnya tinggi tapi baik-baik aja, dan ada juga orang yang kolesterolnya rendah tapi sudah ngeluh banyak penyakitnya. Dan kemudian Anda juga akan belajar tentang apa yang harus dilakukan agar kolesterol di tubuh Anda itu normal dan tidak menyebabkan penyakit. Jadi minum obat kolesterol, menaikkan HDL, menurunkan LDL itu semua nggak akan ada pengaruhnya kalau liver tetap dalam kondisi menimbun lemak dan bukan membakar lemak. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo, jumpa lagi dengan saya Andika Maharendra, founder dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan membimbing Anda melakukan diet agar berhasil turun berat badan 4-9 kilo hanya dalam waktu 30 hari saja. Jadi silakan buka websitenya www.dietmentoring.com dan silakan bergabung. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan diet khusus untuk Anda yang punya penyakit kolesterol ya. Karena banyak sekali orang yang salah paham tentang kolesterol ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau kolesterolnya tinggi itu sudah pasti berbahaya, meskipun dia nggak ngalamin apa-apa. Dan bahkan ada juga orang yang kolesterolnya rendah, dianggap baik-baik aja, ternyata dia mengalami banyak sekali keluhan. Tapi teman-teman, video ini durasinya mungkin agak panjang ya, karena saya ingin membahas tentang kolesterol itu hingga tuntas, dari A sampai Z-nya itu terbahas semua. Saya khawatirnya kalau dipotong-potong jadi beberapa video, itu Anda yang nonton video part pertama itu nggak nonton video yang kedua, begitu. Atau sebaliknya, ada yang nonton part 3, tapi part 2 dan part 1-nya nggak ditonton. Tapi Anda nggak usah khawatir, karena di kolom deskripsi saya sudah sediakan daftar isinya atau timestamp. Jadi kelihatan di menit berapa saya bahas tentang topik apa. Jadi kalau Anda waktunya terbatas, mending lihatnya berdasarkan timestamp. Oke, langsung kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Pertama, yang akan kita bahas adalah sebenarnya kolesterol itu apa sih dan apa fungsinya bagi tubuh kita. Kok kemudian Tuhan menciptakan kolesterol? Kalau kita mengacu pada definisinya, kolesterol itu disebut senyawa yang mirip dengan lipid atau mirip dengan lemak. Dan senyawa ini ada di semua sel di dalam tubuh kita. Nah, kalau semua sel itu mengandung kolesterol, itu menandakan bahwa kolesterol ini sebenarnya penting, punya fungsi yang sangat bermanfaat. Contohnya misalnya melindungi sel dan kemudian untuk memproduksi hormon. Nah, tanpa kolesterol, maka kita sebenarnya akan mati. Saking pentingnya kolesterol ini, maka kemudian 70% kolesterol yang ada di dalam tubuh kita itu diproduksi sendiri oleh tubuh kita lewat organ yang bernama liver atau hati. Nah, tadi disebutkan bahwa kolesterol itu senyawa yang mirip dengan lemak atau menyerupai lemak. Mengapa nggak disebut lemak sekaligus? Ternyata jawabannya adalah karena kolesterol ini kandungannya adalah lemak, dan lemak ini nggak bisa menyeberang lewat darah ya, karena darah itu adalah air, lemak dan air itu tidak bisa menyatu. Karena itu untuk menyeberang, lemak ini membutuhkan sebuah bungkus atau orang driver yang bernama pertama adalah LDL, yang kedua adalah HDL. LDL atau HDL ini adalah senyawa yang berasal dari protein. Karena itu disebut sebagai low density lipoprotein atau LDL, dan satunya high density lipoprotein atau HDL. Nah, ketika kita periksa angka kolesterol kita, maka di dalamnya adalah LDL plus HDL plus 1/5 dari trigliserid. Itu yang disebut sebagai kolesterol total. Nah, karena itu menjadikan kolesterol total sebagai parameter apakah kita sakit atau enggak itu sebenarnya tidak relevan. Sekarang kita bahas fungsinya ya. Yang perlu kita bahas itu sebenarnya LDL dan HDL.
Mengapa LDL itu disebut sebagai kolesterol jahat, sementara HDL itu disebut kolesterol baik? Padahal sebenarnya mereka sama-sama baiknya karena mereka punya fungsi masing-masing. LDL itu kita ibaratkan dia sebagai driver gosen yang tugasnya apa? Tugasnya adalah mengirim lemak dari dalam liver untuk dibawa ngelewatin darah dan kemudian dikirim ke sel yang disebut adiposa atau sel adipose tissue. Di mana letaknya? Letaknya ada di perut, letaknya ada di pinggang, letaknya ada di pinggul, ada di pipi. Intinya adalah tempat-tempat untuk menimbun lemak. Jadi, LDL itu jumlahnya pasti akan tinggi pada saat liver memproduksi lemak. Dan lemak ini harus disimpan di tempat penyimpanan lemak, di perut, di pinggul, dan lain sebagainya, otomatis HDL-nya banyak. Jadi justru bahaya ketika lemak yang diproduksi itu tinggi, LDL-nya rendah. Itu artinya apa? Artinya banyak lemak yang tidak bisa disimpan. Nah, sebaliknya HDL. HDL itu adalah driver atau gosen yang tugasnya ngambil lemak yang udah disimpan sebelumnya untuk dikirim ke liver. Kemudian oleh liver adalah dibakar. Jadi gambarannya adalah ketika liver kita membuat lemak atau memproduksi lemak, maka LDL-nya otomatis tinggi. Karena LDL ini harus membawa lemak dari liver untuk disimpan. Artinya apa? LDL pasti akan tinggi pada saat liver itu menimbun lemak. Dan sebaliknya HDL. HDL itu dia akan tinggi pada saat liver membutuhkan lemak untuk dibakar jadi energi. Otomatis HDL pasti akan tinggi pada saat liver itu membakar lemak. Jadi perbedaannya LDL itu menimbun lemak, dan menimbun lemak itu berbahaya. Ya, berbahaya. Karena itu pada saat menimbun lemak ada LDL. Itu kenapa kemudian LDL disebut kolesterol jahat. Kemudian HDL sebaliknya, pada saat liver itu membakar lemak untuk jadi energi, maka HDL-nya tinggi. Nah, membakar lemak itu bagus, karena itu HDL disebut sebagai kolesterol baik. Padahal LDL dan HDL itu sama-sama baik, cuma mereka punya tugas berbeda. Yang satu itu bawa lemak untuk disimpan, yang satu bawa lemak untuk dibakar. Sampai sini bisa dipahami ya, apa perbedaan LDL, HDL. Kapan sih seseorang itu dinyatakan punya penyakit kolesterol atau enggak? Apakah angka kolesterol total itu satu-satunya parameter yang menentukan seseorang sakit atau enggak? Jawabannya belum tentu, karena kita sering melihat ada orang yang kolesterolnya lebih tinggi, dia baik-baik aja, dan ada orang yang kolesterolnya rendah, tapi dia sudah ngeluh berbagai macam penyakit. Kita ambil sebagai contoh aja nih ya, ada dua orang pria, yang pertama adalah bernama Agus. Agus ini kolesterol totalnya 240. Dan kemudian ada pria yang kedua bernama Budi. Budi ini kolesterol totalnya 260. Menurut Anda, di antara Agus dan Budi ini, mana yang punya penyakit kolesterol? Yes, saya yakin Anda akan menjawab si Budi. Karena apa? Karena kolesterol Budi itu 260. Tapi apakah benar Budi yang punya penyakit kolesterol? Mari kita simak rumus tentang cara menghitung kolesterol dan cara menentukan apakah seseorang itu punya penyakit kolesterol atau enggak. Rumus yang pertama, kolesterol total itu adalah akumulasi atau gabungan dari 1/5 trigliserid, ya. Jadi angka trigliserid dibagi 5 ditambah dengan LDL dan ditambah dengan HDL. Itu yang disebut sebagai kolesterol total. Nanti akan kita hitung ya, LDL-nya si Agus dan si Budi tadi berapa. Dan kemudian untuk menentukan apakah seseorang ini punya penyakit kolesterol atau enggak, rumusnya adalah angka trigliserid dibagi dengan angka HDL. Nanti ditemukan hasilnya berapa, dan kalau angkanya itu di atas 2, maka orang itu punya penyakit kolesterol. Tapi kalau angkanya di bawah 2, maka dia tidak punya penyakit kolesterol. Nah, sekarang kita breakdown nih, antara si Agus dengan si Budi yang kolesterolnya tadi 240 dibanding 260, dan Anda menduga si Budi yang 260 ini yang punya penyakit kolesterol. Mari kita pecah angka-angkanya. Si Agus, LDL-nya itu adalah 150 mgdl, sementara si Budi itu LDL-nya adalah 130. Ya, 150 banding 130. Kemudian HDL-nya si Agus itu adalah 50, sementara HDL-nya si Budi
itu 100. Ya, diingat ya, 100. Dan kemudian trigliseridnya si Agus itu adalah 200. Sementara trigliseridnya si Budi itu 150. Nah, ketika kita menggunakan kolesterol total, tadi rumusnya 1/5 ditambah LDL ditambah HDL, maka ketemu rumusnya adalah trigliseridnya si Agus itu 200, berarti 1/5-nya 200 adalah 40. 40 ditambah 150 ditambah 50. Yes, ketemu angkanya 240. Kemudian si Budi, itu tadi trigliseridnya 150. 1/5-nya 150 adalah 30. Jadi 30 ditambah 130 dan ditambah dengan HDL-nya 100. Ketemu angkanya 260. Nah, sekarang baru kita terapkan. Apakah mereka itu ada yang sakit atau enggak? Pakai rumus tadi, trigliserid dibagi dengan HDL. Pertama, punya Agus, tadi trigliseridnya adalah 200. Kemudian HDL-nya adalah 50. 200 dibagi 50, angkanya adalah berapa? Hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian punya si Budi yang kolesterol totalnya 260, itu trigliseridnya 150, kemudian dibagi dengan HDL-nya adalah 100. 150 dibagi 100 hasilnya 1,5. Nah, pakai rumus tadi, trigliserid dibagi HDL, di atas 2 itu sakit, di bawah 2 itu bagus. Maka ternyata si Agus yang kolesterol totalnya lebih rendah, cuma 240, itu yang punya penyakit kolesterol. Karena apa? Trigliserid bagi HDL-nya 4. Jauh di atas 2. Sementara si Budi yang kolesterol totalnya 260, itu trigliserid bagi HDL-nya adalah 1,5. Berarti dia aman. Dari sini kita dapat gambaran kalau yang kolesterol totalnya tinggi itu belum tentu dia sakit. Sementara yang kolesterol totalnya lebih rendah itu belum tentu dia sehat. Nah, karena itu teman-teman, kalau Anda merasa punya penyakit kolesterol, itu kalau periksa lab jangan cuma minta kolesterol totalnya doang, tapi minta LDL-nya berapa, trigliseridnya berapa, HDL-nya berapa. Setelah itu Anda hitung sendiri. Ya, kalau angkanya di bawah 2, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau di atas 2, biasanya ya Anda akan mengalami berbagai macam simptom, mulai dari suka pusing, pundaknya tegang, dan lain sebagainya. Jadi kapan seseorang dinyatakan punya penyakit kolesterol? Ketika trigliserid dibagi HDL-nya itu di atas 2. Itu yang namanya punya sakit kolesterol. Bagaimana caranya menormalkan kolesterol? Simple. Kolesterol itu dikatakan tidak normal pada saat trigliserid dibagi dengan HDL, angkanya di atas 2, dan dikatakan normal kalau trigliserid dibagi HDL, angkanya di bawah 2. Atau lebih simpelnya, seseorang dikatakan punya sakit kolesterol pada saat livernya dalam kondisi memproduksi lemak dan menyimpan lemak. Kalau yang ditimbun lemaknya banyak, pasti trigliseridnya banyak, pasti LDL-nya itu tinggi dan HDL-nya rendah. Kalau HDL rendah, pasti otomatis tubuh tidak dalam posisi sedang membakar, tetapi sedang menimbun. Nah, kalau kepingin normal, caranya dengan menaikkan HDL-nya. Cara menaik HDL-nya itu bukan dengan makanan, tapi dengan cara membuat liver Anda itu membakar lemak, bukan menimbun lemak. Bagaimana caranya membuat liver kita yang memproduksi lemak besar-besaran ini berganti dengan membakar lemak? Kalau liver sudah berhasil berubah dari menimbun lemak menjadi membakar lemak, maka otomatis penyakit-penyakit kolesterol ini akan normal dengan sendirinya, akan menghilang dengan sendirinya, karena asal usulnya di situ. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah melakukan puasa intermittent fasting. Ya, saya letakkan ini di tips paling pertama ya, karena saya ingin menunjukkan pada teman-teman ini bukan tentang makan apa yang bisa membuat kolesterol naik dan makan apa yang membuat kolesterol turun. Karena ketika tubuh itu memproduksi lemak, itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba. Untuk menimbun lemak, prosesnya agak panjang, tapi simpelnya adalah dimulai dari gula darah yang tinggi, kemudian gula darah yang tinggi ini akan diikuti dengan tingginya hormon insulin. Hormon insulin tujuannya apa? Tujuannya adalah membawa kelebihan gula agar dibawa ke sel dan kemudian dibakar. Nah, ketika gula darahnya selalu tinggi, hormon insulinnya akan selalu tinggi, maka insulin ini akan selalu datang kepada sel meminta tolong untuk dibakar gulanya.
Nah, karena insulin selalu datang terus-menerus pada sel, maka lama-lama sel itu menolak kedatangan insulin. Yang ini disebut sebagai insulin resisten. Semakin banyak sel yang menolak untuk membakar gula, maka otomatis gula-gula ini akan diubah jadi lemak. Nah, artinya menimbun lemak yang dilakukan oleh liver itu terjadi ketika gula darah itu tidak bisa dibakar karena sel menolak insulin atau mengalami insulin resisten. Nah, ketika kita melakukan puasa intermittent fasting, hal sebaliknya yang akan terjadi, ya. Ketika kita tidak makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang dan hanya minum saja, maka otomatis tubuh tidak kemasukan gula. Pada saat tubuh tidak kemasukan gula, otomatis kadar gulanya menurun, hormon insulinnya menurun, dan pada saat itu tubuh akan mencari sumber bahan bakar lain yang disebut sebagai lemak. Jadi dengan intermittent fasting, otomatis HDL-nya akan naik. Karena apa? Karena liver membutuhkan lemak untuk dibakar. Dan untuk mengambil lemak itu tidak bisa dilakukan tanpa memproduksi HDL. Tips yang kedua adalah dengan mengkonsumsi lemak baik. Konsumsilah lemak-lemak yang baik. Contoh lemak baik apa? Adalah omega 3. Dari suplemen biasanya ini adalah minyak ikan misalnya. Kemudian konsumsi buah alpukat, itu juga lemak baik. Dan kemudian konsumsi minyak zaitun, minyak kelapa, terus kemudian virgin coconut oil atau MCT, baik dalam bentuk oil ataupun dalam bentuk powder. Yang ketiga adalah konsumsi protein hewani. Contohnya apa? Contohnya adalah makan ikan, kemudian makan telur, makan ayam, makan daging yang rendah lemak. Yang keempat, konsumsi serat yang larut air, ya. Serat yang larut air itu contohnya apa, Mas Dika? Contohnya adalah Psyllium husk. Terus kemudian contohnya adalah sayuran-sayuran hijau yang diambil dari daun, batang, dan bunga. Contohnya adalah daun bayam, daun kangkung, daun singkong, dan lain sebagainya. Terus kemudian saya paling merekomendasikan fiber atau serat ini yang terbaik adalah yang namanya Arabic gum atau Acacia gum. Itu fiber yang paling bagus, yang penelitiannya paling banyak dalam hal untuk membantu menurunkan kolesterol, dalam hal ini meningkatkan kolesterol baik. Yang terakhir, yang kelima adalah saya menganjurkan untuk mengkonsumsi MCT powder. Kalau saya sendiri mengkonsumsi yang namanya fat activator. Alasannya sederhana. Pertama, fat activator ini dia mengandung yang namanya Acacia gum yang tadi saya bahas ya, bahwa Acacia gum ini serat yang paling bagus untuk mengatasi masalah kolesterol. Yang kedua, karena fat activator ini mengandung lemak baik dari kelapa dalam bentuk lemak rantai medium atau MCT C8, C10, dan C12 yang dia bisa membuat Anda tetap berenergi pada saat melakukan puasa intermittent fasting. Kemudian Anda akan mendapatkan support energi pada saat puasa, karena puasa itu nggak dapat makanan, tapi dengan konsumsi MCT powder fat activator ini Anda tetap dapatkan energi. Dan kemudian MCT ini terkenal dapat membooster atau mempercepat tubuh kita mengenali lemak badan sebagai energi, sehingga tubuh tidak akan terlalu tergantung kepada gula dan tubuh akan lebih cepat atau lebih optimal dalam membakar lemak badan. Dan ketika tubuh membakar lemak badan dalam jumlah besar, otomatis HDL akan diproduksi sehingga HDL-nya lebih tinggi. Ketika HDL-nya tinggi, trigliseridnya turun, LDL-nya turun, maka trigliserid bagi HDL angkanya insya Allah akan ada di bawah 2. Itu artinya kolesterol Anda akan normal, Anda akan sehat kembali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah penjelasan kita tentang cara melakukan diet untuk nurunin berat badan khusus untuk teman-teman yang punya penyakit kolesterol ya. Sekarang mudah-mudahan Anda paham kolesterol itu apa, fungsinya apa, kapan seseorang dinyatakan punya penyakit kolesterol, dan kemudian bagaimana cara menormalkan kolesterol dan apa yang harus dilakukan setelah menonton video ini kalau Anda ingin kolesterolnya normal kembali. Ya, doakan mudah-mudahan setelah ini kolesterol Anda akan membaik, panjang umur dan selalu sehat dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.